MD bilang 2021 tenang, tak ada lagi demo-demo dengan teriakan takbir. Ulama yang akan dibenci, dicaci maki oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, itulah ulama-ulama khair yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, saudara. Dan siapa ulama-ulama ulama-ulama yang hanya memikirkan dirinya, memikirkan kelompoknya, memikirkan organisasinya saja. Dia tidak akan pernah marah ketika agamanya dihina. Dia tidak akan pernah marah ketika nabinya dinistakan. Dia tidak akan pernah marah ketika kitab sucinya dilecehkan, saudara. Itulah ulama Mengapa ada ulama apa yang menjerat mereka? Ya, sebab mereka sudah terkena al-wahan. Ma huwal wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Terlalu cinta kepada materi, terlalu cinta kepada jabatan, terlalu cinta kepada nama besar. Wa karahiyatul maut, takut akan kematian, takut nggak makan, takut nggak dipanggil lagi ceramah kalau keras-keras dan kencang-kencang, takut nggak masuk TV lagi, takut hilang popularitasnya, menegakkan kebenaran dan keadilan dia takut sama sekali. Itulah ulama yang dia pikirkan hanya bagaimana dapat jabatan. Dia nggak pedulikan lagi kanan kiri saudaranya. Dia nggak pikirkan lagi bagaimana umatnya. Dia nggak pikirkan lagi bagaimana agamanya dinistakan dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa lebih bengis terhadap saudaranya sendiri, bisa bercipika-cipiki terhadap musuhnya, saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau wajib hukumnya bertindak tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling berkasih sayang di antara kalian. Jangan terbalik, saudara. Ama saudara sendiri bengisnya minta ampun, ama saudara sendiri luar biasa, suudzonnya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Tapi terhadap orang-orang kafir, bahkan kafir harbi, mereka bisa cipika-cipiki, mereka bisa bekerja sama hanya untuk kepentingan dunia saja, saudara. Bersatu. Apapun mazhab kita, apapun keturunan kita, selama negakkan kebenaran dan keadilan, ayo kita bersatu. Kulli haq walau kana murran, kata Nabi. Katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan yang hak walaupun kau akan difitnah. Katakan yang hak walaupun kau akan dipenjara. Dan katakan yang hak walaupun kau akan dibunuh. Tidak lain dan tidak bukan, kita kudu bersatu. Dan saya ingatkan kepada pemerintah Republik Indonesia, jangan suudzon terhadap umat Islam. Jangan terlalu a priori terhadap ulama-ulama yang istiqomah, yang ingin menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama-ulama tidak akan melakukan bogol, pemberontakan dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena ulama-ulama sadar yang memerdekakan bangsa dan negara adalah para ulama, kiai, habaib dan santrinya. Jadi nggak akan mungkin umat Islam yang istiqomah akan melakukan pemberontakan kepada negara. Tidak. Karena aset saham terbesar negara Republik Indonesia adalah umat Islam. Kenapa begitu takutnya terjadinya Islamofobia dan lain sebagainya? Kok kita bisa diatur-atur oleh mereka yang minoritas, oleh para cukong-cukong, para konglomerat-konglomerat yang notabene adalah ingin menghancurkan bangsa dan negara kita.
Menko Polhukam Mahfud MD memuji kinerja di bidang politik dan keamanan nasional di 2021. Tak ada lagi demo, teriakan takbir dan persekusi, serta adanya revisi UU ITE. Politik dan keamanan nasional yang terbaik dibanding bidang yang lain. Unjuk rasa masih banyak, tapi masalah perburuhan Omnibus Law ya. Yang lain saya kira tidak lagi, kata Mahfud MD sebagaimana dilihat di rekaman video salah satu acara detik.com pada Jumat 31 Desember. Tapi demo-demo di berbagai daerah dengan teriakan takbir dan persekusi tidak ada lagi. Dulu kan bupati ini di demo dengan pakaian gamis, katanya lagi. Untuk masalah kebebasan berpendapat di 2021, Mahfud MD mengaku baru saja hadir rapat di Istana Negara pada tanggal 30 Desember dengan Presiden Jokowi bersama menteri-menteri yang lain. Menurut penilaian pengamat dan masyarakat, UU ITE menghambat demokrasi di Indonesia. Untuk itu, dilakukan perbaikan atas UU ITE ini. Arah kedua, perbaikan UU ITE ini membuat kriteria yang produktif melibatkan institusi aparat penegak hukum. Jelasnya, cara kedua dengan RUU revisi atau UU ITE. Menurut Mahfud MD, untuk revisi UU ITE ini sudah masuk ke DPR RI 2 atau sekitar 16 Desember 2021 dan akan menjadi prioritas di 2022. Selain sanksi pakai KUHP, pelapor pencemaran nama baik ini harus dilaporkan yang bersangkutan, tidak boleh orang lain. Sebelum diajukan ke pengadilan harus pakai restoratif justice dulu. Kelas Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta ini, Prof. Mahfud MD menyatakan situasi politik dan keamanan dalam negeri sepanjang 2021 membaik. Dengan merujuk hasil survei beberapa lembaga, dia menyebut kinerja yang relatif masih jelek di bawah koordinasinya adalah di bidang hukum. Untuk indeks demokrasi, dia juga mengakui ada penurunan seperti halnya terjadi di banyak negara akibat pandemi, seperti di Amerika Serikat dan negara barat lainnya yang juga indeks demokrasinya juga turun. Tapi secara umum dalam setahun terakhir ini membaik. Aksi unjuk rasa memang ada, tapi lebih banyak terkait isu perburuhan yang mempersoalkan UU Omnibus Law. Selain itu, di tahun-tahun sebelumnya, kalau mendekati perayaan hari Natal, kerap terjadi razia, seperti memaksa keluar pegawai yang bekerja di toko bila di situ ada atribut Natalnya. Begitupun dengan si manajer kemudian dipaksa untuk menutup tokonya. Ia memaparkan kondisi tersebut selain berdasarkan pengamatan pribadinya, juga dengan merujuk hasil survei 5 lembaga, yakni Kompas, SMRC, Poltreking, Indikator, dan Carta